Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, VP part 3. Di sini banyak banyak ngeyelnya, tapi banyak infonya juga. Jadi saya mesti upload part 3-nya. Ada part 4, part 5. Tapi nanti saya lihat dulu 5-6-nya itu bagus nggak. Kalau nggak, kita move on aja. Ini cuma sejam 35 menit. As always, enjoy ya guys. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kungkungan penjajah Roma yang kuat, yang super gitu loh. Ya, Yesus tidak memenuhi standar mereka, makanya mereka menolak dia. Akhirnya apa? Disepakati, dibuatlah persekongkolan untuk membunuh Yesus. Itu ceritanya. Jadi kematian Yesus ini, cerita tentang penyaliban ini, itu adalah tidak ada sama sekali hubungannya dengan doktrin atau dogma Paulus tentang dosa. Silakan. Itu simpelnya ya, cerita singkatnya kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu ya. Iya. Saya izin turun ya udah. Lanjut ya, udah istirahat nih. Pak Suki, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Pokoknya Pak Suki harus sehat sebelum mendapatkan Ya, terima kebenaran. kasih nih. Jangan ini Terima dulu. kasih Bunda. Nanti ketemu Iya, lagi baru Bang. bahas itu. Tolong Ya, Bang Jibril. sebelum turun sebelum turun ya Bang Suki itu satu perikop tuh dalam itu ya tentang sebab musabab kematian Yesus, pembunuhan Yesus tuh Bang. Silakan Bang. Boleh. Nanti saya baca-baca di Yohanes 11 ya. Iya, satu perikop tuh sampai selesai tuh. Oke deh. Oke, Ya Pak dah. Suki, terima kasih. Oke, saya izin turun. Selamat pagi ya semuanya. Selamat pagi Pak Suki. Nah, Bang Vivi, selamat pagi. Ini orang kabur-kaburan nih orang nih. Aduh. Enggak. Aduh. Nah, begini, izin ya, Bunda Rahma, Abang Tukang Daging, Kang Glenn, sama Bundo. Kebetulan ini Vivi ingin head to head sama Bang Jibril dari 2 hari sebelumnya. Malam kemarin dia kagak datang dan dia janjikan malam ini. Dan ditunggu dari tadi sama Bang Jibril dari mulai maghrib baru nongol tengah malam ini. Gimana Vivi? Kemana aja kau? Gue baru bangun. Nah, berarti kalau baru bangun ini press ini. Jangan ada alasan lagi. Kalau ada alasan jongkok kau dari Jakarta ke Yerusalem. Silahkan, Vivi, gimana? Siap? Tempur? Besok pagi ya, Bang Jibril. La haula wala quwata illa billah. Ini serius besok pagi. Gue malas hidupin laptop lagi. Lo emang ngerjain doang lo. Kagak, gue nggak ngerjain. Lo ngerjain Aja doang. kalau Susah. takut. Kagak susah datanya. Senin ayo, habis itu Senin ayo, Selasa jam 7 malam, tungguin enggak di DM jam 8, jam 9, jam 12 malam kemarin nongkrong ngobrol sejam, habis itu ayo kita besok malam jam berapa aja kita ketemu. Nih gue tungguin. Sampai Rabu pagi jam 12 dia bilang besok lagi. Aduh. Besok libur. Kagak, gue itu kalau malam nonton Silia. Enggak, yang ada VP, yang ada enggak gini. Yang ada, lo belum ketemu Saint Helena, lo belum ketemu data pembantah UN gua kalau Yesus lahir di goa. Yang nemuin itu Saint Helena juga, tempat meninggal, tempat lahir dan crossnya. Lo belum bantah juga manuskrip tertua lo yang paling lengkap itu Sinaiticus dan Vaticanus. Lo belum ketemu data itu. Jadi pagi ini lo baru bangun nih, lo mau cari sampai besok gitu kan? Jujur aja nggak apa-apa. Kita kalau nggak pinter minimal jujur. Kalau nggak pintar minimal jujur tuh standar tuh apa?
Jujur Dulu kagak, kok nyerang yang lain sih? Kelakuannya coba deh, mentalnya. Kok nyerang yang lain gitu? Aduh. Membabi buta nih pertahanan nih, langsung nyerang yang lain nih. Kan gue nggak nyerang lu, bos. Iya, terus ya udah pertahankan aja dengan argumen, jangan malah nyerang yang lain. Besok pagi jam 10 I'm ready. Jadi lo punya waktu 10 jam gitu untuk nyari data. Ya udah kita sama-sama belajar aja. Apa yang lo mau tahu? Kalau gue nggak tahu, gue cari tahu. Yuk, apa nih? Kagak, bos. 10 jam sampai jam 10 pagi kita belajar VP. Yuk. VP, lo tau nggak? Lo kalau mau bikin perusahaan, orang-orang kayak gue yang lo hire dan lo ketemu gue itu 1 jam itu 200 USD. 1 jam. 1 jam ya, ngeri, bos. Makanya, ayo, lo ngobrol sama gue nih, lo buang waktu gue nih untuk ngajarin lo. Dan ini saya kasih tahu dulu Abang Dajib, Vip, Bang Jib ini barusan lagi live loh. Iya. Bela-belain lo, dia ngerungkadin live-nya. Coba kurang baik gimana Bang Jib ini? Tapi lo nya malah kayak gini, kecewa. Kagak, gua sudah bisa bantet, tapi besok aja jam 10. Serius, habis ngobrol. Enggak, lo pikir gue besok nggak ada kerjaan? Oh iya, kan besok libur toh? Oh sorry. Nggak bisa ya? Loading di jetty pelabuhan ini itu lo pikir, aduh, nggak Oh, abang pelabuhan mana loadingnya? pelabuhan pribadi dong, punya bos gua. Emang ada privat JT di Jakarta? Ada, itu namanya Tux, bukan di Jakarta, namanya Tux, izin loading muatan untuk pribadi itu. Izin yang di daerah Marunda? Enggak, di Kaltim. Oh di Kaltim, gua kira di Jakarta. Oh ya sudah. Udah hidupin laptop lo. Katanya kemarin ngomongnya apa? Coba lo bisa nggak ulang? Atau mau gue puter nih rekaman ini? Enggak, gue ingat lo semalam. Gue gentle. Kagak, gue tadi ketiduran terus nonton live-nya Lia. Ya gue malas aja udah jam 1, bos. Enggak, omongan lo kemarin apa? Ingat nggak lo? Besok malam. Enggak, besok jam berapapun kita ketemu, gas. Betul nggak? Itu nggak omongan lo? Letterlet nggak itu omongan lo? Yes. Lah terus? Mantap. Ini kan sudah lewat. Hari Kamis. Aduh gila, sumpah gue pengen banget duel. Yang enak bos, maksudnya yang siang gitu loh. Jam 10 lah habis nyoblos gue. Kan Jangan jam 1 juga, gila kali. ada aja alasannya. Dikira orang gila nanti gue. Ada aja alasannya. Gini Vip, lo kan baru bangun tidur nih, ya otomatis agak fresh lah. Maksudnya gini, ya seadanya aja yang ada di otak lo dan yang ada di laptop lo, data-data lo keluarin semua. Nanti ini Abang dan Jibril dengan senang hati diskusi 10 menit gak apa-apa. Nanti kesananya Bang Jibril ngajarin lo. Kita debat paling 15 menit. Kayak kemarin aja kita ngobrol sejam, 15 menit paling ngelawan lo. Abis itu sisanya gue ngajarin lo. Ngajarin gue, buset dah. Lah, yang kemarin soal tempat lahir Yesus di Goa? Itu nggak ngajarin. Oh, jadi lo udah tahu itu lo? Nantang adu duel. Enggak, iya lo udah tahu itu yang gue kasih tahu. Belum tahu. Nah, terus itu namanya ngajarin. Lo nggak tahu, gue kasih tahu. Ya ngajarin tuh. Itu namanya kalau benar, ngasih itu ilmu. Kan nggak benar. Hah? Kan ngajarin tuh kalau yang benar, setuju nggak? Itu datanya dari mana? Gue tanya. Iya kan ngajarin tuh yang benar kan, setuju kan? Iya, itu datanya dari mana, VP? Masa kita kembali lagi kayak kemarin? Iya, datanya dari mana, sudut VP? pandang Yang orang kemarin gue berbeda-beda. kasih tahu itu tempat kuburan, Iya, tempat lahir Yesus itu di Goa. Itu dari mana sumbernya? Ya gue tahu, tapi kan Dari mana? Sebutin dong, tolong. Gue minta tolong banget. Sebutin dong nama sumbernya. UNESCO. Gua PBB. masih ingat, Bos. Iya. Salah itu menurut lo? Kagak, Cak. Gini. Jadi kan gue ngasih tahu bilang kebenaran kan? kebenaran tuh kan dilihat secara pandang. Kembali lagi ke situ. Oh, kan PBB berarti salah. benar. tapi Nah, kan jadi gue ngasih kebenaran tahu tuh lo kan- yang bener dong. Gimana gue bilangnya? Oh, enggak, lo either bilang PBB bener atau PBB salah.
Salah. Gue juga punya ini data. Dari mana? Aduh, malas banget gue bukanya. Bilang dari mana? Karena lo tahu nggak mungkin lebih reliable dari PBB. Nggak Ya, meyakinkan berarti. Data gue sama kayak lu. Dari mana tuh? Dari UN. Ih, besok bos masuk gue Dari Gua tunjukin. lo udah punya datanya tapi lo nggak yakin. Ya udah kasih tahu aja, kasih tahu datanya. Dari mana? tuh? Masa Jangan bilang dari gereja aja. Kalau dari gereja gue banting nih handphone gue. Biar gue nggak punya handphone. Karena gue yakin sumber lo pasti dari gereja. ya, enggak juga. Enggak. Kebaca, Vivi, kebaca. Kebaca. Sumber lo pasti dari gereja. Bella itu bukan cave, itu bukan goa. Tapi itu kandang, ini, itu. Lo tau gak yang lucunya apaan? Gue punya data lagi. Yang ini dari gereja lo. Dan gereja lo mengamini apa yang gue bilang. Apa itu? Kalau ada yang punya lo nih, dari punya lo, nih. Gue tunjukin ya. Ini orang yang bahaya betul makanya aduh. Nih, Wah. nih. Lo bisa lihat nih. Ini brosur. Lo tahu kan? Pilgrimage to the Holy Land. Ini bukan ini PDF. Ini brosur, bro. Ini brosur. Oh, PDF. Oke, terus? Abis itu kita 15 hari, April kemarin, tahun 2004, itu bapak gereja ini, sama ibu gereja ini, itu kita di hari pertama, kita dari LA ke Tel Aviv. Hari kedua, Senin, tanggal 15 April, itu kita check-in di hotel. Abis itu hari ketiga, kita dari Tel Aviv ke Nazareth, via Java dan Karya Maritima. Abis itu kita melakukan mass di Saint Peter Church. Abis itu hari keempat, hari Rabu, kita ke Nazareth lagi. Kita melakukan mass di Basilika. Abis itu kita ke Nazareth Village di hari keempat. Ini kurang lebih kayak haji, bre. Nih, tapi enggak, ini belum selesai. Hari kelima, Kamis, tanggal 18, kita di Nazareth, Galilei, itu via Saporis dan Kana. Abis itu hari ke-6, Galilei, Sea of Galilee. Abis itu dia mass, kita melakukan mass di Modern Church built over archaeological site of Peter's home. Nah, yang ini terus nih, hari ke-8 kita di mana? Hari ke-9, hari ke-10. Nah, ini dia. Hari ke-10, hari Selasa, tanggal 23, kita dari Yerusalem ke Bethlehem. Ya, habis itu hari ini kita melakukan World's Oldest Christian Shrines. Tahun 330 dibikinnya. Nama ininya apa? Gerejanya Nama gerejanya apa? Nativity. Church of? Nativity. Ingat nggak lo? Church of? Nativity. Data gua, Birthplace of Jesus. Namanya apa? Gue tahu. Tempat lahirnya yang di Goa kemarin. Jadi lo kalau melakukan wisata rohani, ngikutin Tuhan lo, tempat lahirnya di mana? Ini hari ke-10, tanggal 23 April. Lo kemana? Kemari. Lo kemari. Kagak, tapi kan itu nggak Lo ditulis. kemari. Buset. Tapi kan itu nggak ditulis. Nggak ditulis apa sayangku ganteng. Jenisnya. Ini datanya dari UNESCO. Ini tulisannya apa sayang? Iya, di brosur. Di brosurnya nggak ditulis cave, tapi dibilang nggak ditulis. ini Iya. apa nih? Oldest Christian Shrines. Lo tahu dong artinya apa? Perlu gue translate nih. Wah, ini nih bahaya. Kuil Kristen tertua. Tahun berapa? Iya, ada. 330. Ini tahun berapa? 339.
Bang Jibril, Iya. izin. Iya benar. Itu masih ada nggak dibom sama ini Zionis? Enggak, ini di Bethlehem dia. Di Bethlehem. Soalnya gereja Katolik tertua tuh udah hancur loh sama Zionis dibom. Enggak, coba. Ini berarti Bapak gereja ini ngajak kita ke wisata rohani yang 14 hari ini. Ini sampai ada harga-harganya loh, Bre. Itu orang LA ya ini. 60 Bang, juta orang nih. LA. 60 juta nih. Iya tuh. Iya, tapi kan di wisata rohani itu tidak jelaskan. Enggak, jadi dia kemana. bohong nih. Jadi dia bohong nih ke sini. Kagak dibilang ke gua. Ya, terus ini apa, Bre? Namanya la haula wala quwata illa billah. Lo mau nonton YouTube-nya? Karena di YouTube-nya ditunjukin goanya, Bre. Mau lo? Nih gue tinggal gini aja nih. Church of Nativity, gue copy, habis itu gue buka YouTube. Church of Nativity. Mana coba? Nih, Jongkok gua bos ke Kalimantan. Dia mau ngelawan Bang Jibril. nih. Jongkok Gue gua. Nih, aja, nih. nggak usah Nih. Bang Jibril, pusing pala. Ini ada satu ya, ada 2 video nih. Ini sama ini ya. Iya video Ah, tour oke. tadi kan? Iya. Mana video turnya? Ah, Mana? nih. Tur rohaninya mana? Iya, ini sabar dong sayang. Mana tur rohaninya? Mary and Joseph were compelled to use in the Holy Nih, Land. Church of Nativity ini nih. Nanti dia masuk ke dalam goa sini. Oke, ya. Ha. It's 1,449 years old. And Byzantine just 56 the himself. Nih, tuh. Tone of the original Dia church masuk ke mana building nih ya? as built by Constantine Aduh, himself. masuk ke mana nih? Ini gerejanya nih, yang dibangun di atasnya. Iya. Ini yang dibangun di atasnya. But look, a piece of the old church Aduh, ini dia survived. kemana nih ya? You can still see this large remnants of the floor from Constantine's original construction. Mana guanya? This dates back to Tunggu, nanti dia 339 turun. AD, which makes it 1,675 years young, as Granddad would say. Now, this surviving piece of the original floor was rediscovered in 1934 while they were doing some repair work. It's craftsmanship. Mana? According to Aduh, very aduh, early nih ada tradition, tangga nih masuk ke Mary dalam. gave birth to Jesus in a Aduh, dia cave masuk just tuh turun ke beneath bawah. This altar. Aduh, Now this ini cave, nih, or grotto, palungannya. known here in the church, is marked by a 14-point silver Tapi dia star. nggak bilang cave. Now, Dia as nggak the bilang cave, genealogy of bos. Jesus Oh. is described in the Gospel of Matthew, Mana- the 14 mana points of turnya this ngomong star Ini apa? 14 generations. Dia masih mau ngeles loh. To David. The Cave. 14 from Ini the artinya apa nih? Babylonian Mana? exile of the Jews, Goa. and 14 Ya from Allah. the exile to the birth of Turnya nggak Jesus. bilang cave. Now, the tradition Okay, that okay. Jesus was born here Okay, okay. dates back to the 1st century, having been a pilgrimage site. The genealogy of Jesus is. According to very early tradition, Mary gave birth to Jesus in a cave just Apa nih? Apa nih? Ngaur lu. Apa nih? Kagak. Apa nih? Kagak. Lo gue banting nih handphone gue nih. Orang udah jelas in a cave. Masih loh. Masih loh. Coba keluarin data gereja lo, Vivi. Ayo. Bela Tuhanmu tidak lahir di goa. Saya besarin, silakan Pip. Jangan ada yang ganggu ya, jangan ada yang ganggu, jangan ada yang potong-potong, silakan Pip. Mau ketawa aja boleh dong Abu ya. Kagak. Kalau ketawa sama aman, memang Pipi harus diketawain. Terus gua di kasur. Jalan jongkok ke Yerusalem tadi, Bu ya tadi dia bilang. Iya, dia memang kayak gitu sukanya. Wah, Gua udah di kasur nih, Nana. Gua udah di kasur nih, astaga. Iya, gue juga bisa pindah ke kasur sekarang. Habis itu tunjukin malu gue di kasur. Gua udah di kasur nih. Iya, iya. Iya lah. Muka lo masih fresh gitu. Bentar lagi juga jadi. Ngacun. Ya, bentar lagi. Nggak, coba dong. Ayo dong, bela dong. Helena yang nemuin dan segala macam. Ayo dong, bela dong. Yuk.
Yuk, bisa yuk. Iya, atau gini saja nggak apa-apa Bang Da. Minimal gini lah, Bang Jibril ajarin saya itu Bang Jibril dengan senang hati silakan Viv. Tapi inginnya dari mulut kamu silakan Viv. Kacau. Makanya gue bilang 2 orang berbahaya itu cuma itu. Harus pindah Kristen ini, kalau nggak yang Gua nggak nggak- paham iya aja. Makanya ntar lu. Bukan, udah pernah kesana belum sih lu? Enggak. Belum pernah. Lo kalaupun nggak bisa ngebantah data gua, ya lo bilang iya, oke. Gini lo VP, gue nggak mau lo masuk Islam. Gue nggak mau. Honest to God, gue nggak mau lo masuk Islam. Insya Allah lo nawarin gue lo mau syahadat malam ini, gue nggak mau masukin lo Islam. Gue maunya lo yang mau masuk Islam. Atau kalaupun lo nggak mau masuk Islam, minimal lo tahu kebenarannya kayak gimana. Make sense gak? Kacau. Kok kacau sih? Gue bukan kayak pendeta yang mau celup-celupin lo kayak teh bro. Bukan, beda. Itu baptis kok. Celup-celup. Beda kita. Yuk, ayo bukannya tadi lo mau ceritain Ya gue udah, soal jam- Saint Helena. Jam berapa ya? Jam 10 Jakarta kan jam 11 Kalimantan. Yuk, nggak apa-apa ya. Enggak, gue di Serius Jakarta. gua. Gue di Apa? Jakarta. Gue di Jakarta. Oh, Jakarta kan? Ya udah jam 10 abis nyoblos gua. Sama kayak hari ini juga lo bikin gue ntar. Jam 10 gue tungguin. Habis itu jam 11 gue DM gak ada kabar. Jam 12 gak ada. Habis itu gue makan siang. Jam 1 lo hilang. Habis itu nanti jam 7 malam baru bilang, aduh gue baru ngantuk gue ini. Besok nih bro, Kamis. Kan libur. Dari Senin lo gituin gue. Jadi nggak ada. Udah gue nggak bisa megang omongan lo. Udah, ayo lo mau angkat apa? Soal Helena, soal yang kemarin apa lo bilang soal Minerva. Ya, tuh ngawur semua tuh. Minerva itu, waduh, kacau. Mana tuh datanya tuh? Minerva. Ayo dong, tunjukin dong data gue kacau. Ayo Viv, atau gini, kami tunggu di sini. Vivi buat dulu kopi atau apa kan? Jangan tiduran, nah nggak enak ini. Gimana sih? Mendingan tiduran cerdas, datanya full gak apa-apa sambil tiduran. Ini gak ada data, diskusi sambil tiduran, bahaya. Ya ngomong yang lain dulu, Bang, yuk. Nanti besok-besok gue bantah betul. Ya udah, ngomongin yang lain, mau ngomongin yang lain. Ya, Nah, kemarin kan kita ngomongin soal di mana kita tarik garis lurus, di mana soal ajaran kita yang ini mesti gue imanin, yang ini mesti gue cari tahu. Di mana ajaran lo yang lo tarik garis itu di mana? ya gue sih nggak pernah. Lo udah pelajarin belum soal Bible lo? Itu sumbernya dari mana? Iya, maksud gua apa ya? Pelajari ya. Ya pelajari dengan cara membaca bagi gua gitu aja. Oke, berarti kalau lo baca Harry Potter lo bisa mengimani kalau Harry Potter itu ada. Kalau lo tabrak peron 9/3/4 lo pindah ke Hogwarts tanpa lo tahu. Nah, ya kan? Itu lo ketawa lo itu sama dengan gue ngelihat lo, oh gue percaya aja kitab gue ini dari Tuhan. Kagak juga. Lo ketawa kan lo gua- kayak gitu tuh itu sama aja, karena yang gue tahu manuskrip tertua lo itu di tahun 325 ke 350 Sinaiticus Vaticanus. Lo bisa Google. Oke, ntar ya. Coba lu bantah. Kan kalau di Alkitab kan ada namanya Pontius Pilatus, betul? Siapa kaisar waktu itu? Siapa sih namanya kemarin tuh? Aku lupa gua. Itu real atau nyata? Hoax. Real kan? Aduh. Siapa sih namanya itu? Lo nggak paham ya maksud lo paham nggak sih maksud gue, Vivi? Enggak, itu contoh kecil aja. Enggak, berarti lo Menggunakan nggak cerita paham maksud Pontius gue. Pilatus. Gua Biblos paham, tapi- Biblos lo ditulis tahun 325 ke 350. Itu 400 tahun setelah kejadian. Jadi di abad 4 nulis soal abad ke-1 pasti ada benernya. Apalagi soal pemerintahan raja ini. Kalau sekarang gue nyeritain soal Soekarno masih bisa nggak? Ya masih bisa lah. Nah, terus lo menurut lo cerita gue yang sekarang mengenai Soekarno valid? Ya tergantung background lu. Nah, lebih valid nggak kalau lo baca buku yang ditulis di tahun yang Soekarno-nya masih hidup?
Lebih pilih mana? Lebih pilih tulisan gue yang sekarang atau tulisan gue yang waktu Soekarno masih hidup? Ya tulisan yang sekarang. Kenapa? Ya tentu kan lu tuh mempelajarin, nggak asal tulis. Nggak lebih valid daripada tulisan gue yang di zaman Soekarno masih hidup? Susah juga kalau kayak gitu ngomongnya. Nggak kayak gitu juga. Nggak kayak gitu juga yang gue bilang itu. Dari situ aja lo sebenarnya udah jujur. Lo nggak mau jujur, Bre. Lo nggak mau jujur. Oke, sebentar sih siapa namanya lupa gua. Aduh. Bener, gak jadi ngantuk gua kalau sama sebentar sih. Nyesal gua masuk ke sini. Aduh. Karena itu lo maunya besok aja. Karena itu lo tadi nongol nggak jam 7 malam. Karena lo nyesel kalau lo masuk sini. Lo gue paksa Agak. buka mata lo. Gini loh. Kaisar Tiberius tuh real nyata kan? Nah, udah. Artinya apa? Oke. Oke, kan Tiberius tuh real nyata ada dalam sejarah. Itu di luar Alkitab, sepakat? Ya udah. Terus? Artinya apa? Tiberius itu kan bosnya Pontius Pilatus. Oke. Iya, itu aja. Ya kan Tiberius. Kalau kita bicara di luar kitab suci ya, Tiberius itu ada. Buktinya apa? Ada apa? Ada bukti sejarahnya, patung dan segala macam gitu ya. Nah, Tiberius. Lo tahu siapa sih? Priene nggak? Lo tahu Priene nggak? Priene siapa Priene? Nih. Lo bisa cari tahu juga nih. Ini website-nya dari webpage.scu.edu, educations ya. Ini dari Santa Clara University, Religious Studies Department. SCTR 27 Digging Up Jesus. Di sini ada tablet, Bre. Tabletnya ini, nih gue translate aja ya. Dari Turki tuh. Enggak dong, Priene. Itu dari atas kiri itu tuh Turki of Change. Hah? Turki These mana? two part tablet announce the apa tuh yang paling atas. This Bos. two-part tablet announced the intention of the city of Priene in a western Turkey, western di barat, to change their calendar so udah nggak penting nih, gue translate nih yang bagian ininya. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi kabar baik, evangelion itu, gospel lo, itu sebenarnya kabar baik mengenai anak Emperor Roma namanya Agustus. 9 abad sebelum Masehi, 9 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi gospel, makanya gue gak mau disamain sama gospel. Gue maunya Injil. Karena kalau gospel, evangelion ini sebenarnya kabar baik soal anak Tuhan namanya Agustus. A son of God. Kaisar Agustus. Jadi kalau ada benernya, iya ada bener. Ini kabar baik soal anak Tuhan Agustus. Aduh pusing kita nih. Bos lu kirim situsnya tuh ke ini ke DM gua. Nih lo screen capture nih. Ya sudah. Coba mana. Oke, udah thank you. Bingung kan lo? Lo tahu biblos dari mana? Maksudnya? Biblos, kata biblos itu dari mana? Dari mana? Oke, gue buka nih ya. Ini dari World History of Encyclopedia, worldhistory.org. Ini kalau websitenya, kalau gue scroll ke bawah nih Bre. Website ini dilindungi oleh? UNESCO. Bukan dilindungi partner. Nah, Oke, terus. nah, abis ini kalau gue klik nih. Ini gue diantar ke Digital Library. Ya. Yeah.
Lo melawan, ngobrol sama PBB sana. Nih, di sini ada tulisan kota Byblos. Ini kotanya, Temple of Obelisk. Ini tempel-tempel dewa-dewa tertua tuh di sini. Nih ya, kalau lo mau ngeles lagi, oh enggak, itu bukan Bible, itu Byblos. Nih ya, gue translate. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama apa? Bible. Jadi kitab suci lo itu diambil dari kota dewa-dewa. Nih ya, gue rasa lo bisa bahasa Inggris dikit nih. Ntar, Nah, in Egyptian mythology, Byblos is cited as the city where Isis, Tuhan Isis, Tuhan Osiris, Dewa. Tuhan Baal, ya untuk mereka Tuhan, Tuhan Horus. Lo tahu Tuhan Horus nggak? Gue nggak tahu. Oke. Serius, pernah dengar. Dewa Horus, ya. Ya maksud gua gini, kalau kembali ke situ bos, kan kita udah kembali udah bilang. Enggak, ini kita. Mereka tuh kan nggak pernah ketemu manusia. Hah? Kalau Yesus pernah. Dia nggak pernah ketemu manusia? Oh, yang itu Isis nggak pernah. Oh, oke ini. Nggak pernah. Oke, ini biar gue scroll ya. Oke, mana mereka pertama ketemu manusia? Biar gue scroll ya. Ya, Ini lo tau nggak figurinnya? itu dewa itu. Ini dewa. Iya kan? Ini dewa bukan? Wah itu ngawur itu. Oh beda ya? Beda. Enggak itu tuh. Beda. Kacau tuh fotonya. Beda. Kagak. Beda. Selama tidak tertulis. Ini paus lo ini lo. Ngebaptis lo, dibaptis lo ini patung. Beda ya? Beda. Ini dari dinasti. Nah, ini gue scroll lagi nih. Ini Tuhannya bertiga-tiga rupanya. Ini keluarga ilahi nih. Ini kalau gue translate nih. Keluarga ilahi dari Mesir kuno. Bertiga coy. Kayak boy band. Isis, left. And the child, Horus. And Osiris, middle. Osiris, sang sumber. And God Harpocrates, right. Nah, di sini nih. Di sini dibilang the casket floated down the river to eventually lodge in Tamarisk tree by the shore of Byblos. Ini datanya dari mana? Ngobrol sama dia, ngobrol sama mereka. Lo salah, kalian salah, gitu. Santai bos. Santai, ini gue lagi mau hidupin rokok gue. Ya. Gak apa-apa. Gimana Bre? Terus. Gimana? Besok pas gue buka laptop baru gue lawan santai. Gue tampung dulu ya terus. Udah dari Senin semua data gue, semua narasi gue lo tampung. Ntar muntah bro, dikeluarin dong. Bang Jim, Ya, Oi, Bang kan Jim. artinya gue Siap. gak mau asal ngomong. Tadi kan dia bawa soal Agustus ya, Bang Grip ya, Tiberius ya. Coba bawa dong perbedaan kelahiran Yesus dari Markus dan Lukas. Kaisarnya pemerintahan siapa bang? Tahunnya tahun berapa bang? Perbedaannya berapa lama bang? Mana yang salah bang? Nah itu kita nanti Bang Glenn kalau kita mau ngomongin ayat, karena ayatnya aja sendiri ada ngutip-ngutip penyembah Zeus. Lo tahu nggak Vi? Lanjut. Tahu nggak Vi? Terus aja gue dengerin. Nggak, lo tahu nggak nih? Agak tahu. Nggak tahu? Terus. Enggak. Waduh, gue buka ya. Buka. Siap. Gitu namanya. Gue buka Kisah Para Rasul 17:28. Bentar gue buka di sini.
PCA. Kisah para Rasul berapa? 17:28. Oke, udah. 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 Ini ya. Di sini dibilang, sebab di dalam kita, dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Gue penasaran dong, Muslim wajib belajar. Ini pujangga-pujanggamu ini siapa ini? Karena ini berarti kutipan. Setelah itu telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Penasaran dong gue. Ini pujangga-pujangganya siapa ya? Habis itu gue kalau gue buka di KJV, sama. For in him we live and move and have our being, as a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Penasaran gue nih kalimat siapa nih? For we are also his offsprings. Seperti biasa, langsung ke kitab sucinya kaum pagan. Ada tulisan Aratus, judulnya Fenomena. Ditulisnya 3 abad sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Yehosua. Di sini, di bukunya, tiba-tiba nih, For we are also his offsprings. His offsprings. Kata siapa ini? Kami selalu membutuhkan Zeus. Di sini apa? Berarti kata-kata siapa ini disebut dikutip? Oh, ya enggak juga, enggak kayak gitu. Oh, enggak kayak gitu. Enggak percaya juga. Gue udah tahu lo, tipikal lo. Enggak tahu, enggak ini. Gua ke ini, VP, ke Bible Hub. 1728. Di sini dibilang, dia memang ngutip Aratus. From Zeus begin, also as a certain of your own poet says. The quotation has a special interest. Been taken from a poet, countryman, yang siapa yang ngutip? Saint Paul. Ngutip dari mana? Aratus. Pakai mau ngeles lagi loh. Ini Bible. Apa ini bilangnya? Ampun paman. Masih mau ngeles itu loh. Tunggu bentar deh, gue hidupin rokok gue dulu. Biar si Pipi napas dulu. Kayaknya ini dadanya tuh kayak ulu hatinya tuh ini. Kagak, gue senang kayak gini. Siap. Gak apa-apa, gue senang kayak gini. Tinggal gue bantah atau gue terima gitu aja kan. Iya. Kalau bantah sih udah 3 hari gue nungguin data lo untuk bantahannya, nggak ada. Dan terima aja, terima. Enggak, gue nggak mau lo masuk Islam, Vipi. Gue nggak mau. Jangan. Nauzubillah min zalik. Kalau hati lo, otak lo masih kayak gini, jangan. Tapi minimal lo tahu kebenarannya kayak gimana. Jadi sebenarnya ajaran Abrahamik atau ajaran pagan yang lo ikutin, VP? Coba deh gue nanya. Gue minum kulkas nih. Hah? Ntar gue minum yang dingin dulu. Yang banyak. Sama Dekalgen kalau ada. Aratus tadi ya. Oke. Aratus, Kisah Para Rasul 1728. Ada lagi? Apa lagi? Yang lo mau apa lagi? Gak apa-apa, gue senang.
gini, gua orang ya. Kalau gua nggak suka asbun, ya kalau gua belum bisa lawan, gua diam. Gua tampung dulu gitu kan. Ada lagi nggak? History of coffins. COVID-19. Coffins. Oh, COVID. Coba mana datanya? Coffins itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Lupa gue. Coffins itu apa sih? Apa bang? Coffins. Peti mati. Peti. Iya, peti Oh, mati. peti. Oke. Peti mati. Lo dapet itu dari mana, Vivi? Kalau meninggal pakai peti mati itu dapat dari mana itu? Jangan ngomong gitu dah. Gua tengah malam bos, serem. Yang lain. Oh enggak, gue mau ngasih tahu kalau sejarah Gua oke. nggak mau bahas yang itu. Tengah malam. Gua di rumah. Ya. Jangan ngomongin horor-horor. Oke, siap. Serius, jangan ngomong horor-horor. Oke. Yang lain. Kalau siang nggak apa-apa. Itu sejarah sih, tapi oke lah. Oke. Ya, yang lain. Ini Bapak gereja First, oh itu udah ya, Justin udah ya. Justin Martyr kemarin udah. Apalagi nih yang lo mau selamatin? Gue udah bilang ayatnya pagan, tempat lahirnya pagan, tempat meninggalnya pagan, bahasa kitab suci lo yang original Greek Koine, bahasa pagan. Abis itu tempat meninggal lo kalau meninggal, menurut lo ketemu siapa? Bos, jangan ngomong itu, serius. Horor, yang lain aja, yang lain. Oke. Nih, kita buka Wahyu 20:13. Ini dari Alkitab Sabda ya. Gue pakai KJV. Wahyu 20:13. Wahyu 20:13. Gue pakai KJV nih. Ya. Udah lo fokus aja ke sini karena kita searchingan sini, kita sama-sama belajar di mari. The sea gave up the dead and that were in it, and death and Hades. Ini Hades siapa, Bre? Aduh. Bre. Ini Hades. Ya, nama dewa. Terus. Gue search nih. Hades nih siapa ya? Hades. Ini dari teori. Hades adalah raja dunia bawah. Tuhan dewa bawah. Saudaranya? Saudara Zeus nih. Ini kenapa ada di kitab lo, Bre? Ya enggak, itu salah itu. Oh salah, siap, salah. Kitabnya salah sekarang. Kagak, di Alkitab asli nggak ada nama Hades. Hah? Kagak ada. Nggak ada? Mana ada di Alkitab nama Hades? Itu KJV. KJV. Coba buka. Coba dibuka. Ya bos, kita ngomong cewek aja bos. Ada yang jomblo nggak? Nggak ada nih. Gue mau buka originalnya nih. Lo percaya nggak? Mana coba bahasa Yunani-nya? Yunani, Ibrani, coba buka mana? Ibrani nggak ada dong. Wahyu kan perjanjian baru. Oh ya. Nggak mungkin lah ada nama Hades di Bible, ngawur. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Wahyu itu bahasa Inggrisnya apa sih? Bentar. Revelation. Oh, Revelation. Revelation 20:13. Lo bisa nggak bacanya? Mana? Oke, bentar.
Ini gue dari codex.sinaiticus.org. Revelations chapter 20 verse 13. Di sini manuskripnya, di sini transkripnya, di sini translate-nya. And the sea gave up the dead and there were in it, and death and Kagak tuh bos. Bentar. salah juga. Salah tuh, bentar. Gua Oke. kalau tuh langsung gua lawan. Kita buka di sini. Kai, Edoken, He, Talasa, Tous, Nakros, Tous, En, Aute, Kai, Ho, Thanatos, Kai, Ho, Hades. Oke, terus. Gua sambil baca nih, terus bos. Iya, ini Hades, Bre, original teksnya. Iya. Ini kalau Gua gue baru klik di sini dimerahin. Mana tadi? Mana tadi nih? Udah kurang apa nih? Oke, kita buka di Bible Hub deh. Nggak percaya juga. Oke, enggak, bentar. Nama Hades itu dikenal dunia tahun berapa? Revelations 20:17. Ini apa? 2017 kan? 2013. Ini apa? 23. Mana? Hades. Iya. Oke. Ini apa? Oke. Yunani yang jiplak Kristen. Sebentar. gua Yunani yang jiplak Kristen. Siap. kasih. Ya. Tepuk tangan dulu. Gila, keren coy. Mana ini? Yunani yang jiplak Kristen. Di mana ini? Yunani. Kesabaran Anda perlu saya contoh. Yunani yang jiplak Kristen. Siap. Dari mana itu teorinya? Aduh. Untuk ini ya. Sedangkan Antioquia aja itu sebuah kota di Yunani. Apa kita invite orang Yunani, Bang Jibril? Mereka niru Kristen gitu ya? Iya, kita coba undang ya. Mereka niru Bible-nya di bahasa Batak lagi. Izin turun Ustaz. Siap, Bunda. Dan semuanya ya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abuya dan semua. Turun ya. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Bro. Baru seumur umur saya dengar ini Bang Jibril kalau Yunani mencontek Kristen. Enggak, kalau Hades belum ada waktu Kristen dibuat. Kenapa Kristen ada kata Hades ini? Kisah Hades di tahun berapa sih? Aratus itu tahun 303 abad sebelum Masehi loh. Aratus 3 abad sebelum Masehi. Itu sudah ada Zeus kan? Jadi ceritanya itu 12 abad sebelum Masehi ke 6 abad sebelum Masehi. Iya. Zeus sama Hades itu abang adek kan? Iya, siblings. Ya, kan?
Ya, siblings kan. Berarti kalau ada Zeus berarti ada Hades, Yes. ada Poseidon. Bagaimana tiba-tiba Hades dicontek sama Yunani? Astagfirullahaladzim. Zeus turun nuzul nikah sama manusia, punya anak Dionysus, Zeus, Hercules. Nah, terus nyontek. Tahu menyontek siapa bang? Kira-kira yang bisa nuzul punya anak di dunia itu yang nyontek siapa? Ya, Ini aja, Bang Glenn. Ini arkeologikal ya. Ini arkeologikal ya. Ini kan Hades nih. Kita ambil dari World History of Encyclopedia. Ini tadi UNESCO. Ini kalau kita cari tahu Hades ini Hades nih orangnya. Begitu kita Statue of Hades and Cerberus. Cerberus. Ini kuda anjingnya kepala 3. Begitu kita lihat ini ada di mana sih, museum mana sih? Nama museumnya Krate. Nah, Ancient Krate. Ancient Krate ini 70 abad before century. Hah? 7.000 abad, 70 abad kan itu? Jadi isi museum ini dari paling at least 7000 BCE. Nah, jadi statue ini udah ada di Krate, udah ada di museum itu. Tapi ayo kita mau lawan archaeological facts dari PBB sama UN. Ayo apa nih? Asal jangan sumbernya kegerejaan aja, males banget gue. Di Pulau Kreta, ya di Pulau Kreta. Ya. Silakan. Tuh anjing aja 3 bang kepalanya. Mati 11. Nah, pokoknya kalau sumbernya nggak lebih kredibel dari UN, gue nggak ini deh. Poseidon itu kan ngefer laut. Nah, jadi Poseidon turun tahta diganti sama Nyi Roro Kidul sekarang. Ngefer laut. Wal hijaratu haluhaina dengan Islam alana. Pete. Nanti gue kasih intinya kayak gini. Lo kok nanti buka aja yang lo punya sekarang nih, lo gue gedein. Intinya Lo gue gedein, gue buka Hades kamera dalam lo. Bahasa Hades dalam pengertian orang Yunani dewa, tapi dalam pengertian Kristen tuh nama tempat. Oke. Kayak sabar. Oke. Terus. Nah makanya pertanyaannya ini saya lagi cari tahu ini. Yang pertama kali nama Hades dikenal di dunia ini siapa duluan gitu. Makanya sabar. Saya lagi cari sabar. Oke. Aja sudah ada Bang Glenn, patung 7.000 Bang Glenn bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah ya. Ya, nggak banyak lah. Nggak banyak lah, sama Bang, saya juga. Tapi kalau kita baca nih Bang, dan kematian dan Hades dilempar ke danau api. Jadi Hades ini nama tempat dilempar ke danau api gitu, nama tempatnya. Jadi tempatnya dilempar ke danau api apa gimana nih? Ini. Ya tempat dilempar ke tempat ya, gimana ya? Nanti dia bilang Hades itu patung bang, makanya patungnya danau api kan begitu. Tempat dilempar ke danau api gitu ya. Siap. Death and Hades, death kematian dan Hades dilemparkan ke danau api. Tempat itu bang kita. Oh tempat, bukan patung itu ya, patung itu kiasan bang. Eksegesis ya. Ya eksegesis. Jadi tempat dilempar. Jadi kalau gue benci banget sama kampung Melayu atau sama Tebet, gue lempar Tebet ke danau api gitu ya. Jadi kayak gini, gue lempar tuh Sarinah Plaza ke Bundaran HI gitu loh. Nama tempat, siap. Tempat rohani, nah itu cocok. Oh iya, tempat rohani bisa jadi juga, ya. Semuanya bisa jadi bang akhirnya.
Kiasan itu mah bang. Ya. Eksegesi. Eksegesi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi yang keras. Sebetulnya Anda sekalian itu salah memahami karena memang Anda ya ini tidak pernah mengalami yang namanya makan babi dan makan tikus. Dulu saya waktu masih makan babi dan makan tikus, itu saya kalau marah, itu kampung saya lempar aja ke pulau sebelah. Aku begitu. Anda ini kurang. Bang Filipus. Makanya makan babi dan makan tikus biar serba bisa. Ustadku, di sini di Komal ini bukan antum saja yang pernah makan itu. Banyak ya. Antum juga kan. Ada anak di sini, Pak. Jadi jangan klaim, nggak baik. Iya, waktu kita masih makan tikus, makan babi, Bang Len, kalau marah itu kita lempar kampung kita itu ke dulu saya pernah lempar kampung saya itu saya lempar sampai ke provinsi lain. Marah saya itu. Bitung. Iya, Bitung itu saya lempar dulu sampai ke Ternate sana. Aduh, bahaya. Dikembalikan lagi sama Oten yang di sana, dikembalikan lagi 2 tahun kemudian. Coba kalian. Jadi Hades itu dilempar ke Hades. Jadi begini Bang. Ini cuman yang makan tikus sama babi pernah mengalami mujizat seperti itu. Afwan, jadi begini, semua yang berkaki bisa dimakan kecuali meja karena keras. Semua yang terbang Ada bisa kita dagingnya. makan. Ya, semua yang terbang bisa kita makan kecuali pesawat terbang karena keras. Semua yang melata bisa kita makan kecuali paralon karena keras. Lanjut. Aduh. Udah datang Ustadz Jadi satu tadi dia aman, keras ini. Saya diam aja lah, ada Ustadz satunya aman. Lanjut. di rumah Tamsel tadi saya bersenda gurau juga ya. Memang harus anda ini harus makan babi dulu gitu. Di Ustadz Ardi. Ustadz Ardi salto belakang dia debat dengan saya dia. Mu'alaf sama Islam ya. Salto belakang Ustadz Ardi ya, hancur kepinterannya lawan mu'alaf. Nah, itu kan kalian ini tidak pernah makan tikus. Makanya harus membahas ya dunia ketikusan itu dengan cara yang tikuswi gitu loh. Bingung Ustadz Ardi, pinter kau, debat lah sama Filipus ya. Kalau nggak ada lagi lawan Oten, lawan aja mualaf nih, Ansor sama Muhajirin kita tempur, hancurkan Ustadz Ardi ngelawan. Itu dia, makanya hanya kita ini orang-orang hebat yang bisa melempar tuh. Kalau sekali marah ya, itu satu kecamatan kita lemparkan ke kabupaten lain gitu loh, marah gitu kan. Aduh. Jadi syaratnya adalah makan babi sama tikus dulu sebanyak-banyaknya. Oke lah. Nggak ada Oten nih. Ada nggak Oten nih? Yuk kita diskusi ilmiah dulu lah. Abang sudah habis nih gara-gara Bang Zuman. Bang Jibril. Oh Jibril. Yuk. Jibril Oten. Gila, kok tiba-tiba masuk? Enggak. Gimana? Udah ada jawaban? Menarik. Ya pokoknya gue lagi membuktikan ini. Hades itu yang kita percaya nama tempat atau nama dewa, oke? Sabar. Gua kalau nggak ada data info, gue kan nggak ngomong. Enggak, tapi data yang lo barusan bilang Hades itu nama tempat, coba tunjukin dong nih, gue gedein. Nama tempat. Di mana tuh coba? Ada data. Aduh. Maaf dulu, pinjam.
Bentar. Ini nanti mulu kayak nunggu belangko KTP gua. Ya, Ah, kan gue naik karena nyantai bos. Jadi kalau lu nggak mau turun aja. Kan gue ngobrol sama Bang Jibril. Santai. emang gua suruh buru-buru kan Udah Gua kan jangan kita jangan kepancing. Dia maunya nggak nyari ribut sekarang nih, biar ada alasan untuk kabur Bang Glenn. Iya, kita kias. betul. Yang tadi itu kita yang makan tikus itu cuman iklan aja. Daripada kita diam-diam kan. Daripada bosen nungguin kita kan kasih intermezzo ya, kita stand up comedy di atas kan begitu. Betul. Jangan terpancing. Dan aman. Orang kita pemancing langsung terpancing. Saya itu punya berapa juram ya di rumah, jadi kita tidak akan terpancing. Kita yang tukang mancing kok. Ya itu. Tapi gini loh, yang namanya pemancing itu nggak pernah maju, Bang Filipus. Kalau maju ikannya lari. Bukan, Terus kalau kita ikannya kejebur. lari, apa yang Kita mau digoreng? kejebur. Gak Kita ada yang kejebur. dimakan oleh Tuhan. Kita kejebur, Bang. Kita kejebur kalau maju mancing kita Iya, kejebur. ikannya lari, kan diributin kan lari, dikacaukan. Nanti kalau kita nggak dapat ikan, Saya mana tuh mikirnya yang kalau mau kita dimakan lagi sama mancing Tuhan? kita Nggak ada. maju nanti kecebur dong. Itu makanya saya bilang pemancing nggak pernah maju, Bang. Nah, itu kan kiasan juga sebenarnya. Tapi Eksergesis ya. iya, tapi secara harfiah juga kan bener, nggak pernah maju. Kalau maju jangan cebur, kan begitu. Nah, lanjut jawab dulu yang tadi pertanyaan Bang Jibril. Udah, Iya, intermezzo dan iklannya sebentar. selesai. Kita sabar, Bang Filipus. Kita ngobrol lagi, Bang Filipus. Kita ngobrol lagi. Iya, Bang Jibril pakai data New Advent, gue pakai data New Advent juga, sabar. Silakan. Kita tunggu. siap. Kita tunggu. Kan Bang Jibril meyakini New Advent betul. New Advent dari Yang gua kasih. kekristenan. Iya kan Bang Jibril kemarin kan pakai data New Advent betul. Iya, dari Ya, kekristenan. berarti kalau gue pakai New Advent boleh kan? Dari kekristenan. Kan kita lagi bahas bukan dari kekristenan. Kita bahas sejarah Hades. Oke. Oke. Bentar. Oke. Berarti kalau gue pakai data New Advent nggak bisa ya? Pakai Cari sejak lain. kan kita lagi ngomongin sejarah Hades. Hades itu siapa? Tadi lo bilang Hades ada setelah Yesus. Betul nggak lo bilang kayak gitu? Atau mau ditarik nih? Betul. Ah, coba buktiin di mana Hades ada setelah Yesus. Ya di New Advent ada. Sabar, gue tarik yang lain. Kalau di New Advent mengatakan Hades itu nama tempat. Bentar. Ya dari kekristenan itu berarti kan. Tapi dari segi sejarah ada patung Hades itu 3 abad sebelum Yesus. Ada patung Hadesnya nih 3 abad sebelum Yesus. Ini fakta arkeologi. Bukan fakta dogma. Bukan perspektif agama. Ini sejarah. Maaf kalau daripada lama, maaf kalau nyela Bang Jibril. Maaf kalau nyela Bang Jibril. Halo. Siap. Hades, Tartarus, Gehenna itu bukannya nama tempat yang nanti kembalinya orang mati itu. Iya, betul. Oh iya, saya pernah belajar itu sih. Bukan. Di Maksud saya CSA. gini Bang. Hades menurut kekristenan itu nama tempat. Sementara penggunaan kata Hades di dalam literatur mereka itu mengatakan bahwa itu sesuatu yang bisa dilempar, oknum. Oknum yang bisa dilempar. Sementara kita tahu dari segi sejarah Hades ini siblings atau saudara dari Zeus. Nah, pertanyaannya kenapa tiba-tiba ada dewa-dewa di dalam kitab suci agama Samawi atau yang ngakunya Samawi gitu, Bang. Aduh, kita pusing nih. Aduh, gimana nih? Gak ada yang bisa jawab. Pusing.
Ya gue bisa jawab, Iya, tapi kan data gue ditolak, ya nggak apa-apa. Bentar gue cari data yang lain. Oke. Coba deh keluarin aja data lo dulu deh. Bentar gue udah ninggalin webnya, bentar bang, gue cari dari yang lain. Katanya tadi udah ada. Iya di New Advent ada, tapi sudah gue udah close. Oh. Kan lu nolak. Bentar. New Advent jelas kok. New Advent. Mau pakai New Advent? Hah? Coba mana? Bentar. Aduh. Lagi anak tidur. Tadi katanya udah bangun. Mana nih? Open. Nih. Hades is nih. Kelihatan nggak bos? Itu dari mana, Bre? New Advent. Oh, oke. Tuh, kan lu kan pakai New Advent kemarin kan? Nih Hades is mana nih? Place. Bentar ya, buyar ya. Kalau nggak setuju, bentar gue cari lagi. Sabar. Kalem bos, kalem. Enggak, ini dari New Advent aja. Iya New Advent kan, tapi kan lu kan kurang kuat. Enggak. Nih, dari New Advent kan? Iya. Oke, gue buka ya dari New Advent ya. Iya kan benar kan? Ini gue buka dari New Advent nih. Lo lihat gue nggak nih? Halo. Iya. Yes. Ini dari New Advent nih. Iya. Ini kan? No. Enggak, ini dari New Advent loh. Lu buka home. Enggak, ini dari Catholic Encyclopedia, Hell, ada apa namanya? Di sini dari Hell. Ini di sini ditulis nih, Bre. In ancient Norse mythology, Hell is the ill-favored goddesses of the Underworld ya. Dewa. Enggak. Coba lu buka home. Home. of the Coba buka home. of the Lu klik home. Iya. Klik home. Iya, di Hell di sini dari New of the Church. Home. Home. Terus Lu cari Fathers of the Church. mana sini? Ya. Oke. Terus Father of the Church, terus lu cari Plato, against Plato. against Plato. Judulnya Against Plato on the cause of the universe. Yes, that's right. Oke. Paragraf pertama. And this passage regarding demons, but now we must speak of Hades, in which the soul, both and righteous of the unrighteous, are detained. Hades is a place in created system, root locally beneath the earth. Ya, beneath the earth ini artinya apa, Bre? Tapi kan Hades is a place. Iya, beneath the earth ini artinya apa? Si Hades ini, si Hades ini nguasain underworld. Bukan di bawah bumi. Tempat. In which light of the worlds does not shine, and as the sun does not shine in this. Enggak, jadi poinnya lokasi lu baca, locality. Nah, itu lokasi kan. Not name, but place. Oke. Ini menurut Plato. Yakin lo mau ke Plato? Yakin lo mau ke Plato? Plato ini siapa, kita mau kita telusurin nggak nih? Plato ini siapa? Lo makin kepagan Bre kesini. Yakin lo kita mau ke Plato? Enggak, lo kan mau mengimani dia bilang Hades ini nama tempat. Ayo kita ke Plato. Bukan mengimani. Jadi gimana nih? Iya, gini. Enggak.
Enggak gini. Gini, kita sepakat ya. Plato kan dari Yunani. Betul? Nah, artinya orang Yunani meyakini Hades itu nama tempat. Ya benar lah kata-kata gua. Enggak, lo tahu nggak Plato ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan, dia hidupnya kapan? Plato ini lahirnya 348, Bre. 348. 348 itu sebelum Masehi. Berarti si Plato ini yang nulis tempat. Kalau Hades ini nama tempat itu 4 abad sebelum Yesus. Dan dia orang yang sama yang mengimani Hades ini sepupu Zeus. Tuhannya Zeus. Mafhum antum? Abangku ganteng. Dan ini juga membuktikan kalau Hades ada sebelum Yesus. Antum mau lari kemana abangku? Kagak. Ya udah gini. Oke. Mana statement dia? Mana statement dia mengatakan Hades adalah nama dewa? Enggak gini. Kita harus pahami sebuah kalimat. Dia menjelaskan Hades itu nama dewa atau Hades itu nama tempat. Both. Mana kalimatnya? Bisa both. Mana kalimatnya? Iya, bisa. Mana kalimatnya? Dalam bahasa Inggris ya, mana kalimatnya yang menguatkan kalimat antum? Plato ngomong Hades itu nama dewa bukan nama tempat. Where? Bro, lo tau nggak imannya Joko mana? Gimana? Apa? Ya, tadi kan lu bilang Plato meyakini Hades itu nama dewa, setuju? Setuju. Oke, sekarang gua challenge. Oke. Mana dari Plato yang meyakini Hades itu nama dewa bukan nama tempat? Tadi gua udah ngomong pakai Neo Advent. Coba mana? Kasih gue linknya. Sepakat ya? Kita nggak asumsi kan? Kita adu data kan? Bentar. Kalau lo mau ke sana, enggak, tapi gini bro. Si Plato ini lo tahu kan dia lahirnya kapan? Iya, gue tahu. Enggak gini. Dengar. Enggak kayak gitu, Bos. Kita sepakatin dulu. Plato nih meyakini Hades itu nama tempat atau nama Enggak. Nah, ini yang lo belum paham di sini, makanya mesti gue jelasin dulu. Hah? Iya. Oke, apa tuh? Oke, silakan. Kok takut sih? Iya, katanya tadi kan Hades, tadi kan statement antum yang ngomong Hades nama dewa Plato, setuju? Betul? Iya, betul. Apakah itu ditarik atau enggak? Enggak gini, lo belum paham, berarti lo nggak tahu apa yang lo tanyain, lo tau nggak? Plato ini hidup di abad 3, abad 4. Dia ini filosofer Yunani. 3 abad 4 sebelum Masehi ya, BCE ya. Dia lahir di 428 ke 427. Meninggalnya di 348 ke 347. Karena umur kalau tahun itu mundur kalau sebelum Masehi. Si Plato ini agamanya ini Capitoline Triad. Lo tahu Capitoline Triad? Yang tadi yang kemarin udah gue jelasin. Capitoline Triad itu Tuhannya 3, namanya Triad, Capitoline Triad. Bapaknya, jadi Jupiter itu Tuhan dia, 3 in 1. Bapaknya Jupiter, Sang Firman itu si Juno, habis itu Roh Kudusnya itu yang kemarin lo mau bantah gue, Minerva. Plato ini tuh agamanya itu. Nah, di ajaran agama itu kalau Jupiter atau Zeus itu sama, berarti Zeus itu lawannya, ini kalau pagan, ini lo mesti paham, pagan itu Tuhannya nggak satu, Bre. Tuhan atau kuasanya tuh banyak. Nah, yang menguasai dunia bawah tanah itu namanya Hades. Makanya tempatnya dipanggil Hades. Sama seperti laut itu yang nguasain Poseidon. Tuhan langit itu Zeus, makanya dia megang petir. Loh. Bos. Tidak ada dalam cerita mana statement Poseidon menguasai daerah Poseidon. Poseidon itu dewa laut. Menguasai samudra. Poseidon itu dewa laut, abangku. Iya, gini nih, gue paham. Makanya kan kalimat gue Poseidon menguasai samudra.
tidak ada kalimat Poseidon menguasai Poseidon. Ngerti? Makanya ini membuktikan sampai nanti mengatakan Hades ini percaya 3 dewa. Enggak, jadi menurut lo Gini. Hades ini tempat? Yes. Terus kenapa kenapa Plato lo kutip? Plato ini mengimani kalau yang nanti dia meninggal dia ketemu Hades. Hades itu dewa dia. Tadi gue udah tunjukin kan? Iya, gini nih. Oke. Sekarang gue ikutin pola Nih. pikir lu. Nih. Hades. Ini dewa dia. Iya, Ini namanya Hades. Ini dewa dia. Cerberus nama anjingnya kepala 3. Kita bicara data kan? Iya. Nggak, kita bicara data kan? Iya. Sepakat. Oke. Di luar Alkitab ya. Jadi gini. Dengar, Bos. Aku sepakat dengan kalimat lu. Plato mempercayai 3 dewa itu. Oke? Gue nggak bantah. Oke? Ya, clear ya. Gue ikutin pola pikir lu. Plato mempercayai 3 dewa itu. Tetapi di sini Plato ngasih statement Hades itu nama tempat. Artinya apa? Dia bertobat. Nah, itu bahasa gampangnya, bahasa ilmiahnya. Dia bertobat. Plato itu mati Bahasa sebelum ada gampangnya. Yesus, coy. Iya, itu maksudnya. Bertobat gimana? Plato itu mati sebelum ada Yesus. Plato ini hidupnya 4 abad sebelum Yesus, VP. Aduh. Gimana Gue sih? kasih lagi ya sebentar. Nih, gue cariin data Plato. Nih dari Britannica. Nih lo lihat nih. Plato, Greek philosopher. Matinya kapan? Iya, 348. BCE. Sebelum ada Yesus dia mati. 4 abad sebelum Yesus dia udah mati. Kok tobat sih? Dia masuk Kristen gitu? Wah bro. Enggak kayak gitu maksudnya. Enggak, iman sih iman bro, tapi enggak matahin, enggak bengkokin sejarah kayak gitu juga dong. Wah, kocak. Masa 4 abad sebelum Yesus orang tobat? Aduh. Tapi kan jadi lucu juga, Bos. Gini, Plato menulis itu artinya menjadi lucu juga. Kita bicara data ya, bukan Alkitab ya. Enggak, Alkitab yang gue lucu, baca yang semua. sekarang pertanyaannya gini, VP, lo udah melakukan hal yang sama kayak kemarin pas kita ngobrol. Lo kalau nggak bisa ngalahin orang, lo bingungin. Gue nggak bingung, VP. Jadi gini, Plato itu Greek philosopher. Dia itu Tuhannya Zeus dan seterusnya. Dia mempercayai bahwa Hades itu nama dewa dan nama dunia bawah tanah dan segala macam. Yang anehnya, lo kan dari Kristen. Ini kan kita ngomong dasarnya lo dari Kristen dan kitab lo itu Wahyu dan seterusnya. Yang gue tanya, kenapa kitab lo mengutip Plato? Kenapa kitab lo mengutip dewa-dewa pagan? Kenapa lo lebih percaya sama Plato daripada Nabi Abraham, daripada nabi-nabi sebelumnya? Kenapa lo lebih paham gak sih lo? Sekarang kita nggak usah ke Greek ini apa segala macam. F dengan mereka pagan. Tapi kenapa kitab lo ada Hades, ada dewa bawah tanah? Nggak usah dewa deh, oke tempat deh. Kenapa lo ngutip Hades? Dan sekarang lo mau melakukan pembenaran mengikuti Plato, yang notabene-nya pagan. Pagan-pagan ini musuhnya nabi-nabi kita loh. Kenapa lu membela mereka? Keras. Gue nggak bela. Hah? Bentar, gue cari data yang lain lagi. Sabar. Enggak, ya udah. Iya, nama tempat terserah deh. Gue nggak give a F lagi sama Hades. Tapi kenapa ini ada di kitab lo? Katanya agama Samawi. Agama Samawi nabi-nabinya Semit, bahasa Hebrew. Oh, ini boleh, berarti ini boleh ke Alkitab dalam bahasa keimanan. Mana original Kan kita teks kan lo? bicaranya Original juga teks lo nggak ada. Alkitab. Original teks lo kan tadi gue bilang. Kan kemarin ini dari kemarin kita udah bahas. Tempat lahir Yesus ditemuin sama Helena. Tempat meninggalnya juga ditemuin sama Helena. Cross juga ditemuin sama Helena. Kitab lo tiba-tiba bahasa Greek di abad keempat setelah konsili. Di mana di ajaran lo Samawinya, ajaran nabi-nabi ini di ajaran lo mana? Aduh, kita pusing nih diputer-puter sama di soal Hades sama Plato nih. Aduh, pusing. Nih hostnya udah tidur nih, jangan-jangan nih bun.
Aman bang, saya memantau terus. Aduh, jelas Plato kok yang membawa cerita tiga dewa itu, dia bilang Plato yang nyimak saya nyimak. Aduh. Hai. Kopi gue pahit jadi tawar atau nggak lo ngadepin yang ini? Coba saya bacakan sedikit Bang Jibril ya. According to various Christian denomination, is the place or state of departed spirit. Borrowing the name of Hades. Borrowing itu artinya apa bang? Pinjam. Ya sudah. Memakai. Jadi dulu namanya TB Simatupang. Sekarang nama jalan bang. Apakah itu tempat bang? Aduh. Nama jalan TB Simatupang diambil dari nama seorang pahlawan. Apakah dari dulu nama itu tempat bang, bukan nama orang? Ya, masih selamat dulu ya bang. Kalau saya mau udah ngamuk dari tadi bang Jibril. Ya kan gue bilang tadi apa ya? Kalau ngobrol cuma 15 menit debatnya, sisanya ngajarin. Ini udah ngajarin, ngelawan lagi muridnya. Ya, debat 15 menit, ngajarin 30 menit, nunggu sejam ya. Enggak, ini udah ngajarin, ngelawan lagi muridnya. Coba pas sekolah kita gitu ya, boleh. Pas kita diajarin, ini Jibril, sin kostan, wah 3 kali 4 itu 12. Enggak guru, 3 kali 4 1.500. Agak, aduh. Apa? Kok jatuh? Aduh. Bentar gue bangun. Kita ngomong fiksi lah, kita ngomong fiksi. Di filmnya aja, Wrath of Titans, Zeus sama Hades perang bareng. Berarti Zeus merubah tempat jadi orang manusia begitu. Itu fiksi aja, itu fiksi. Based on mythology. Iya, based on mythology. Dan kalau memang tempat, mana mungkin sebuah tempat punya anak, punya keturunan, bang. Ya, dalam mitologi Yunani, anaknya Hades tuh ada namanya Makaria, Melinoi, Plutus, Cegrus, dan Erines. Nah, berarti tempatnya bisa punya anak. Jadi itu sebenarnya ini bang, Hades ini kan dewa yang mitologi, dewa yang diimani sama kaum Romawi sama Roma, sama Greek sih sebenarnya. Greek dia ada ininya. Nah banyak dari mereka memang bermakna ganda dan ini dipinjem sama kekristenan untuk Hades ini bukan dewa tapi tempat. Tapi ya sama kayak Biblos bang. Biblos kan tadi nama tempat dewa-dewa tuh, yang dewa Horus, Isis, kan tadi namanya Biblos tuh. Nah Kristen sih pinjem lagi nama Biblos itu, nama kota dewa-dewa itu jadi buku mereka. Betul. Nah jadi ya memang pinjem-pinjeman dari kaum pagan, ya nggak ada masalah juga. Kalau mau pinjem-pinjem dari, makanya kesininya nama Tuhannya Theos, panggilannya Theos, jangan dong terlalu pagan, kita pakai aja Allah gitu. Jadi nggak terlalu pagan-pagan banget, jadi ke samawian gitu, ya kan? Jadi Hades ini tempat yang adalah adiknya Zeus dan juga menantunya Zeus, bang. Kenapa sih bilang begitu? Karena Hades menikah dengan Persephone. Persephone itu siapa, bang? Anaknya Zeus dan Demeter. Jadi tempat menikah. Wow. Amazing. Dan ini abang tahu kan kenapa si Hades ini jadi dewa bawah tanah?
Kalau itu ceritanya ditipu bang. Dosa waris, Bang. Loh, Ya, jadi Zeus turun ke bumi, kawin sama anak manusia, sama perempuan. anaknya Perseus. Anaknya Perseus, setengah manusia, setengah dewa. 100% Tuhan, 100% dewa, 100% manusia. Duinatur. Duinatur. Habis itu si Zeus karena dia dewa paling kuat dan segala macam, di dosanya diwariskan ke Hades. Makanya Hades menguasai dunia bawah. Nah, itu dosa waris. Jadi kalau di pagan ini, Bang, dosanya bisa diwaris-warisin gitu ke keluarga, Bang. Oh. Tuh. Memang itu ya apa? Ada berapa versi juga bang ya? Ya kalau versi saya sih saya lihat ya Hades itu kena tipu. Sama Zeus juga kan tapi? Cuma Zeus juga. Iya. Jadi di saat mereka bertiga ini bersepakat untuk membunuh ayahnya si Kronos. Kronos Jadi ya. kalau Ya. soal mitologi kayaknya saya udah paham deh. Tapi abang tahu nggak Zeus ini pernah perang di sorga, Bang? Perang di sorga sama Titan bang. Sama naga, iya. Nama naganya ini Typhoon. Typhoon ya. Jadi tapi Typhoon itu punya anak-anak banyak namanya Titan. Jadi dipanggil kaum Titan yang mau memberontak. Iya, si naga ini dari kaum Titan. Iya. Tahu bang perang surga, perang Iya, naga bang ya. perang di sorga. Kayak Dejavu bang ya perang naga bang ya. Iya, namanya Typhoon. Iya. Enggak, perang naga saya pernah baca di mana ya? Aduh, di mana ya? Di Revelation bang. Pakai ditegesin. Maaf. Mungkin hanya kebetulan. Itu ada ininya, Bang. Ada arkeologinya memang. Ada kayak vas gitu. Iya. Vasnya itu nunjukin perang naganya itu. Ada vasnya, Bang. Jadi kayaknya kalau saya kutip kata-kata Kodoni boleh dong ya? Boleh dong. Terlanjur pagan atau terlanjur pagan atau Serupa memang, tapi sama gitu ya. nah, sudah capek banget kayaknya. Capek. Hades 4 itu gimana ya? Saya belum tahu konsepnya bang. Ya namanya minjem, Bang. Iya, di mana-mana pagan selalu trinitas kok bang. Namrud ya kan 3 kalau nggak salah. Tamus 3. Itu Zoroaster? Zoroaster ya. Zoroaster 3. Zarathustra. Siapa lagi itu? Ada 3. Azura Mazda. Pagan Quraisy saja. 3 loh bang. 3 juga, iya. Ya, 3 kan? Al-Huza atau apa saya lupa namanya itu. Lata, Uza. Lata, Huza. Iya. Dewa Habis- Dewi ada Dewi. Iya. Gitu. Nah, di Quraisy saja ada pagan, itulah makanya Rasulullah datang untuk membasmi kepagan-paganan. Yes. Sorry maaf, kepagan-paganan bukan pagan memang. Emang pagan. Iya. Jadi bukan kepagan-paganan ya. pagan ini selalu dia jadi mereka punya Tuhan, habis itu dikasih perantaranya. Jadi mereka nggak mau nyembah Tuhan langsung, mereka narok yang di tengahnya tuh. Iya. Kalau di Hindu itu Brahmana, Wisnu, Shiva. Shiva 3. Nah, iya. kalau di ancient Persia, di Persia itu Azura Mazda, Mitra, Anantya. Mitra itu. Kalau di Egypt, kalau di Mesir itu Osiris, Horus, Isis. Horus, Isis, Osiris. Tapi kenapa selalu 3 bang ya? Wah, itu katanya angka Tuhan, Bang. Oh, angkat Tuhan. Angka 3 tuh angka Tuhan. Makanya itu ada, tapi saya nggak tahu dia ada koneksinya apa nggak. 3 in 1 tuh yang di Sudirman. Tapi sekarang udah ganjil genap. Iya, yang dulu ngacung-ngacungin jempol bang ya, 20.000. Iya. Ya sudahlah. Ada apa denganmu? Jadi gini aja Vivi, besok kau beli buku Paganism in Our Christianity, kau baca, kau bantah itu dulu buku baru, ketemu kami lagi.
Nah, Sebenarnya dia udah kayaknya itu paham, elok dia udah Bang tahu Bang ini. Jibril ya. Sebenarnya dia udah tahu. Dia nyari-nyari pun Iya. statement-statement kita, apa data-data kita tuh dia nggak bisa bantah. Semakin dia cari, semakin dia temuin. Oh iya bener, oh iya bener, oh iya bener, gitu nggak? Jadi kayak di lumpur hidup Bang Jibril, semakin struggle semakin tenggelam. Semakin nyerap ya. Maaf. Ini ya ini kiasan. Mm-mm. Ini kiasan Bang. Kalau di lumpur hidup itu kita semakin struggle, semakin banyak gerak, semakin tenggelam. Dia kan udah tahu nih Saint Helena soal goa, tadi dia masih ngotot gue tunjukin video dari YouTube, memang Jesus born in the cave, sampai ada mau katanya ada kata Jesus born in, sampai ada pun oh gitu, nanti dia cari lagi oh iya Santai bos. iya santai. Nah ini santai kan? Besok gua counter. Ini lagi- gua tampung dulu. Ya ini kita lagi pesen pizza kok, lagi pesen pizza nih. Lo bukan, gua diam ke berarti pingsan, santai. Menampung. Saya pesen pizza. Siapa yang Oh, pesen pizza. pizza? Iya. Oh. Mau yang stuffed crust atau yang stuffed crust keju atau stuffed crust sausage? Stuff fresh keju lah. Jadi Ya, kalau mau kalau juga extra kalau mozzarella. kalau dipanasin tuh Extra lembut mozzarella lagi. ya. Heeh. Extra mozzarella ya. Kita kan skena bos, asik. Skena nggak? Skena nggak tuh? Saya makan bubur ketan hitam aja pakai mozzarella. Rasanya gimana itu ya? Apa VP? Ada yang mau dibahas lagi? Ada ini? Kalau mau bahas topik lain boleh. Boleh. Cari dulu topik ini simpan, cari topik lain supaya nggak. Ya, Gua kalau lihat chattingan teman-teman lu gua ngakak Bang Jibril. itu kan mereka. Iya. Maksudnya diabaikan saja. Iya nggak apa. Iya. Gua tuh Kalau diam tuh bukan berarti pingsan, gua nampung. Iya. Kalau gua bantah gua kontrol pakai data kan. Sabar. Iya. begini, namanya orang kalau nampung terus itu kan pasti ada kapasitas maksimalnya. Saya takutnya meledak kalau Muntah. nampung kebanyakan. Muntah. Iya. Kalau kata orang British tuh apa gumoh? Kata British ya. Kata orang British nggak tuh? Oh. Ini saya udah nonton Korea udah bisa 1 episode di Bang Jibril. Lagi nonton film Korea nih, drakor 1 episode udah habis nih. Iya. Ini udah 2 jam gue di sini. Iya. Ini udah jam 2. Ya nggak apa-apa. Kita siap kok 24 jam. Santai kita sih. Buset, masih 600 orang. Buset. Gila. Ini Di sini nggak berarti jam 3 1000 ini. Lihat aja. Orang yang pada baru bangun-bangun, selesai pada tahajud. Orang pada besok masjid. libur. Libur kok besok nyoblos. Ya nggak tidur apa ya? Bingung gua. Buat apa tidur? Kalau ke bawah-bawah mimpi soal Hades. Syukur aku